Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rama Atik Karisma. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sistematik penulisan proposal penelitian. Oke, langsung next saja. Oke teman-teman, sebelumnya dari teman-teman sendiri pada tahu nggak sih itu apa proposal penelitian? Lalu apa sih fungsi dari proposal penelitian ini? Baik, langsung saja kita bahas. Nah, proposal penelitian itu merupakan salah satu jenis proposal yang digunakan dalam bidang akademisi. Nah, jenis proposal penelitian diajukan untuk melakukan riset dan penelitian tentang topik seputar ilmu pengetahuan. Proposal penelitian bisa berupa penelitian pengembangan atau penelitian kualitatif atau mungkin penelitian kuantitatif. Lalu tujuan dari proposal penelitian itu bisa berupa memberikan pihak lain pengertian tentang pentingnya penelitian tersebut. Lalu kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi dalam menjalani penelitian. Oke, next yaitu jenis proposal penelitian. Nah, di sini proposal penelitian terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu kita bahas proposal penelitian kajian. Nah, proposal penelitian kajian ini merupakan penelitian yang mengkaji atau menelaah pustaka berupa buku artikel, ilmiah, dan data relevan lainnya yang mendukung judul penelitian. Nah, proposal penelitian kajian pustaka bisa berisikan langkah-langkah konseptual pemecahan suatu masalah penelitian tanpa adanya praktikum. Pengambilan data dan analisisnya pun dilakukan dari pengkajian sumber-sumber pustaka. Oke, yang kedua yaitu penelitian pengembangan atau proposal penelitian pengembangan. Isinya yaitu berupa penelitian yang berisikan pengembangan suatu ilmu pengetahuan yang pernah diteliti sebelumnya. Penelitian pengembangan ini mengembangkan ilmu yang sudah ada dan menerapkannya lalu mengkaji masalah-masalah yang muncul dalam penerapannya. Nah, dalam penelitian pengembangan, data didapatkan dari kajian pustaka dan sebagian besar dari praktikum atau pengambilan data secara langsung. Oke, itu yang kedua. Berikutnya yaitu proposal penelitian kualitatif. Nah, lalu proposal kualitatif ini berfokus pada pemahaman humanistik atau perilaku manusia. Sifatnya yaitu pastinya dinamis dan juga kontekstual. Dilansir dari National Center of Biotechnology Information, nah, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami keyakinan pemahaman, sikap, perilaku, dan interaksi manusia dengan pendekatan individual dengan data non-numerik. Yang keempat yaitu kebalikan dari proposal kualitatif, yaitu proposal penelitian kuantitatif. Kalau yang tadi kualitatif, datanya berupa non-numerik, kalau yang kuantitatif itu datanya yaitu numerik. Karena proposal penelitian kuantitatif adalah proposal penelitian yang berupa pemecahan masalah ilmiah yang sifatnya dapat dihitung secara pasti. Dan penelitian kuantitatif memiliki kerangka teori yang jelas, pengambilan data yang bersifat numerik pastinya, dan analisis data dengan literatur yang sudah pasti juga. Oke, itu tadi jenis-jenis dari proposal penelitian yang dibedakan dari isinya, isi dari penelitian tersebut. Berikutnya yaitu sistematik penulisan proposal penelitian. Nah, di sistematik proposal penelitian ini yang pertama yaitu ada judul. Nah, teman-teman semua pastinya sudah paham dong judul itu bagaimana, judul itu apa. Nah, judul itu mencerminkan isi penelitian yang berisi konsep atau hubungan antar konsep yang mendeskripsikan fenomena masalah dalam ruang lingkup bidang studi yang diteliti, seperti populasi, tempat yang diteliti, dan metode penelitian yang dimuat dalam lembar jilid. Nah, judul itu memang tidak terbatas jumlah katanya, akan tetapi tidak terlalu panjang juga. Oke, berikutnya setelah judul yaitu yang pertama adalah bab pendahuluan. Nah, di bab pendahuluan itu mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat. Nah, bab pendahuluan itu isinya berupa penjelasan singkat atau secara umum dalam bidang yang diteliti. Diuraikan ini penjelasannya secara singkat, padat, tepat, dan jelas. Oke, kita masuk ke isi dari bab satu yaitu yang pertama latar belakang. Nah, latar belakang itu berisikan uraian tentang fenomena masalah dalam ruang lingkup bidang studi yang akan diteliti dan dapat diperoleh dari masalah teoritis atau dari masalah praktis juga. Selain itu, latar belakang juga menggambarkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari masalah bidang studi jika tidak teratasi atau manfaatnya jika teratasi. Kemudian di latar belakang juga menguraikan fakta masalah dari berbagai sumber serta argumentasi tentang pemilihan tema, masalah dan masalah bidang studi yang diteliti ini. Lalu juga di latar belakang juga harus menjelaskan tentang kebenaran masalah bidang studi tersebut harus dikaji atau dikaji ulang.
Lalu ada juga yang menjelaskan cara yang rasional tentang pendekatan masalah dalam ruang lingkup bidang studi, baik secara wawasan, ilmuwan terbaru, atau mungkin keterampilan praktis. Ada juga latar belakang yaitu mengargumentasikan ketepatan waktu dalam pemilihan tempat yang akan diteliti. Oke, itu tadi latar belakang. Nah, sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini menggunakan kalimat tanya yang mencerminkan masalah dalam ruang lingkup bidang studi yang akan diteliti secara jelas, lugas, nyata, dan relevan dengan waktu. Selain itu juga mengandung dalam masalah dalam ruang lingkup bidang studi baik secara teoritis maupun praktis dan juga harus berpijak pada teori bidang studi yang sesuai. Nah, setelah rumusan masalah kita masuk ke tujuan dari penelitian. Nah, tujuan dari penelitian itu ada dua, tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan satunya lagi tujuan khusus. Di tujuan umum itu isinya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan ilmu dan kegunaan yang diperoleh dari masalah bidang studi yang kita teliti ini. Nah, lalu yang berikutnya yaitu tujuan khusus. Nah, tujuan khusus itu isinya tentang uraian secara khusus hal-hal yang akan diukur, diamati, dinilai, atau diperoleh yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan kita tentukan nanti, yang telah ditentukan tadi. Oke, setelah tujuan penelitian selesai, kita lanjut ke manfaat dari penelitian ini. Manfaat juga sama, dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis isinya tentang manfaat ilmuwan yang dapat dicapai dari masalah bidang studi yang kita teliti. Nah, sedangkan manfaat praktisnya yaitu manfaat ini dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian kita ini. Oke, itu tadi isi dari bab satu sampai manfaat penelitian. Setelah itu kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 itu yaitu tinjauan pustaka, yang di dalamnya ada yang pertama pastinya tinjauan pustaka, lalu yang kedua yaitu ada kerangka pemikiran. Oke, kita bahas yang pertama dulu yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini isinya tentang teori yang berhubungan dengan topik atau masalah penelitian. Nah, tinjauan pustaka dapat berasal dari buku atau publikasi yang dianggap relevan. Bisa meliputi peneliti yang pernah membahas atau topik masalah tersebut, tempat penelitian yang dilakukan, unit dari ruang lingkup bidang studi yang diteliti, cara pendekatannya, analisisnya bagaimana, lalu isi simpulan penelitian tersebut bagaimana, ada juga kritikan dan kelemahan dari penelitian tersebut yang dapat menimbulkan keinginan untuk diteliti lebih lanjut. Ada juga penelitian bersifat relevan, aktual atau terbaru, evidence based, serta merupakan fenomena atau fakta. Lalu ada juga teori yang dikumpulkan melalui kajian kritis. Nah, jadi bukan hanya pendapat pakar saja. Oke, setelah tinjauan pustaka kita masuk ke kerangka pemikiran. Nah, sebelumnya kerangka pemikiran mungkin teman-teman masih agak asing, apa sih kerangka pemikiran? Nah, kerangka pemikiran ini isinya rangkaian pemikiran peneliti untuk menjawab rumusan masalah dari hasil kajian pustaka terkini. Nah, pada kerangka pemikiran juga disampaikan peran dari variabel yang akan mempengaruhi penelitian dan alasan pemilihan variabel yang akan diteliti. Jika perlu, ditampilkan dalam seperti bagan alur pemikiran. Oke, itu tadi kerangka pemikiran. Lanjut setelah bab 2 itu semuanya kita bahas sampai kerangka pemikiran, kita lanjut ke bab 3. Bab 3 ini yaitu, kerangka konsep dan metode penelitian. Nah, di dalamnya itu ada yang pertama tadi kerangka konsep, lalu yang kedua yang metode penelitian atau rancangannya bagaimana. Oke, yang pertama yaitu kerangka konsep. Nah, kerangka konsep itu merupakan hubungan atau kaitan antar konsep satu terhadap konsep yang lainnya. Dari masalah yang ingin kita teliti ini. Nah, kerangka konsep ini gunanya apa sih? Nah, gunanya ini untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan kita bahas ini di sini di proposal tersebut. Nah, kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian atau landasan dasarnya yang didapatkan dari bab tinjauan pustaka atau bab 2 tadi. Dan juga kerangka konsep ini diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan kita teliti ini teman-teman. Yang berikutnya yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini isinya pemilihan pendekatan cara penelitian yang akan kita gunakan dengan memperhatikan sifat-sifat variabel yang akan diteliti dan jenis informasi yang dibutuhkan, meliputi menentukan menguraikan struktur penelitian yang meliputi operasionalisasi variabel dan juga model, lalu strategi penelitiannya bagaimana, termasuk dalamnya itu populasi, metode pengambilan sampelnya bagaimana, teknik pengumpulan datanya, metode analisisnya bagaimana,
lalu serta juga jadwal penelitiannya itu bagaimana. Dan juga ada rancangan penelitian berupa observasional. Oke, di metode penelitian ini juga terdapat 2 bagian, yaitu rancangan penelitian. Nah, di rancangan penelitian itu nanti ada rancangan kuantitatif dengan metode potong lintang atau cross sectional dan juga ada observational atau laporan kasus dari kasus dan survei juga. Nah, selain ada rancangan penelitian yang, selanjutnya juga ada identifikasi variabel. Di sini ada seperti variabel bebas, variabel tergantung, variabel perancu, definisi operasional. Nah, yang ketiga juga ada cara kerja dan teknik pengumpulan data. Lalu ada rancangan analisis atau yang keempat rancangan analisis dan yang terakhir yaitu tempat dan waktu penelitian. Oke, dari 3 bab itu lalu yang terakhir ini atau yang paling terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu mungkin dari teman-teman sudah tidak asing daftar pustaka itu bagaimana, tulisannya bagaimana. Nah, daftar pustaka ini isinya dari seluruh kepustakaan atau yang kita gunakan sumbernya dalam penulisan penelitian ini. Lalu dilanjut dengan lampiran. Oke, teman-teman, mungkin, itu saja penjelasan bagaimana sih sistematika penulisan proposal penelitian. Harapannya dengan penjelasan ini teman-teman semua, khususnya bagi kalangan mahasiswa atau pelajar, dapat memahami bagaimana sistematika dalam penulisan proposal penelitian yang, seperti bagaimana sih isinya, apa saja sih yang harus dimasukkan dan lain-lain. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.